Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel kedapatan motor Vario karbu, Mas Bro ya. Motor ini keluhannya yaitu habis diservis kemudian tidak bisa lari. Pak Nyun Sewu, ini sebelum diservis itu lari atau tahu-tahu begini? Bagaimana ceritanya? Kurang enak lari. Nah, katanya CVT-nya habis diganti, darah CVT. Nah sebelum diganti itu sama kayak begini kah? Biasa maksudnya, kata jos enggak biasa. Setelah digantiin lebih parah atau maksudnya perubahannya itu loh? Perubahannya kan harus ngeten loh Pak Nyun Sewu ya, Nyun Sewu. Memperbaiki harus tahu riwayatnya, artinya biar tidak salah langkah. Kalau saya salah langkah, saya tidak rugi. Ya rugi adalah penjenengan karena masalahnya adalah pada penggantian kan itu. Tapi kalau tahu riwayatnya, kemudian akan ketemu titik penyakitnya, nanti sama-sama tidak terrugi karena akan ketemu titiknya kan gitu. Jadi intinya sebelum diperbaiki itu, gini, sebelum diperbaiki sama setelah diperbaiki, apakah menjadi berubah semacam ini gitu loh, berubah tidak enak begini loh. Perubahan ada dua, perubahan enak dan perubahan tidak enak kan gitu loh. Gini Mas, pertama kan mati tak gawe ya. Nggih. Kudu mati jedek-jedek Mas. Nggih. Tak masukkan gede. Nggih. Gampang Mas, kalau sini kabeh tak gedekno gede. Oke. Santai enak Mas. Kan betul iki Mas, aku wedi Mas. Kan bekas Mas. Roller Mas. Oh, ngoten. Aku kan wedi Mas. Nggih, nggih. Arek kerja. Berarti pembukaan terakhir kan di rollerin tadi kayak gitu. Nggih pun. Nggih, kalau coba ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bro ya. Kontak dihidupin. Ini biasanya motor karbu ini kalau dingin dia tarik gas sedikit biasanya. Nah ini tidak bisa tarik, nggak bisa. Sekarang kita tarik. Ini kalau rasa seperti kamberan loh, seperti boros loh Om Igom. Boros Om. Benar seperti kemarin ya. Nggih. Tek gitu Mas. Tek-tek itu menunjukkan RPM terlalu rendah di bawah standarnya sehingga namanya pelatuk dekompresi itu bunyi tak gitu. Gampang kalau itu urusan gampang itu. Nggih. Ini urusan paling gampang nih tak. Nah, ini yang paling dikeluhkan yaitu tarikannya Mas Bro atau hasilnya tidak ada. Nyun Sewu. Perhatikan dia, ini tak gas spontan. Kalau motor normal dia akan lompat Mas Bro. Bisa dipahami maksud saya. Itu kalau motor normal aja dah, nggak usah dirubah-rubah normal. Roda ini pasti berputar kemana-mana nih. Sudah muter gini. Nah. Ya, ayo, lihatin roda nih. Kamu tahu Tom and Jerry? Nah, itu rodanya harus kayak Tom and Jerry. Ini loh, dilepas aja nih. Oke Mas Bro, jelas ya? Sudah, aman sol. Oke, harusnya kayak Tom and Jerry gini. Gini. Nggak ada Mas Bro ya. Udah bagaimana? Asal. Diajar deh. Wes. Sol, ini tukangnya kok datang kemana nih Sol? Nah, ayo dibukai semua. Kamu bukai semuanya, aku tak bukai bawah ya. Oke Mas Bro, karena dugaan awal habis dilakukan perbaikan di sini, kita buka dulu. Sampai di mana titik perbaikannya? Perempatan, udah, kamu sana atas. Oh, kan impact deh. Kali gak sampai dulu. Dari pasar lebu. Oh, pasar. Sampai main pasar ono ya? Di rumah ya, lebu ya. Pasar pundi, Pak? Oh, pasar Pagah atau pasar Patrang? Pagah. Oh, Pagah. Ini panas sekolah ini sih. Terus ini,
Kok dudul, Dik? Dik. Kok ada yang kenceng, ada yang ndul. Moga-moga jangan di pengetopan yang salah ya. Moga-moga jangan di pengetopan salah. Kalau pengetopan yang salah, saya harus turun mesin ini, bongkar sana deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Dika. Oke, ini nggak ada ya. Ya, tahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dicek, dia keluarnya bisa keluar bagus enggak? Ini loh. Nah, dari sini Dika. Dari mana supaya kamu bisa melihat itu loh, tidak keluar loh. Ini terlalu besar loh. Kenapa terlalu besar? Lihat dari samping. Lihat dari samping ini. Dari samping sini juga, sorry, dari belakang sorry. Dari belakang ini keluarnya ini. Nongol. Oke, mundur dulu ya. Bibel baru. Ari ya Dika. Ari ya. Ada yang aneh. Keprosok ini Dik. Ini di sini Dika. Ini seperti keprosok loh. Ini seperti keprosok. Ini harusnya ini lebih nongol nih. Harusnya lebih nongol. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah. Oke, harusnya begini loh. Dikit ini. Dikit begini. Tadi kan ke dalam begini. Nah, kita lepas ini. Ya. Nah, kemudian efeknya ke sini ini. Nah. Gigi ini loh. Gigi ini keprosok loh. Kalau keprosok nyangkut ke tekan ini. Ketekan ini itu membuka itu melar tuh. Soal bagaimana supaya bisa membuka ini sini? Temennya deh, palu. Tumpul apa? Yang lancip ada le obengnya ya le? Obengnya yang lancip ada? Yang pipih lancip. Ya. Nah.
Oh, ini punyanya Vario. Ini punyanya Vario. Tapi Vario Karbo itu punya dua tipe. Yang pertama yaitu Vario All. Vario All itu kipasnya ini nempel di sini karetnya. Nah, yang pipanya nempel di sini sudah ada ringnya. Sudah ada ringnya nempel begini. Oke, sudah ada ringnya begini, yang kipasnya nempel, yang All. Oke, nah kipas sudah ada ringnya, sehingga bosnya ini lebih pendek. Kemudian yang Vario ini kipasnya sama dengan penyayang bit. Nah, pakai mana tadi bisinya, Sol? Nah, pakai ini plat ini sama dengan bit. Sehingga otomatis karena tidak ada ringnya, yang punya bit kan tidak ada ringnya kayak gini toh, nggak ada ringnya, sehingga otomatis bosnya ini lebih panjang. Nah, kalau penjenengan nyari yang punyanya Vario, pasti mendapatkannya adalah KVB. Dapatnya ini KVB. Ya, kalau penjenengan mau nyari yang Vario tipe ini, yang kipasnya tidak ada karetnya, maka penjenengan nyarinya yaitu KZL. Ya, KVB dan KZL. Memang agak aneh sih, bukan punyanya ya KZL, punyanya Vario. KZL itu kan punyanya bit starter kasar kan begitu toh. Bit starter kasar bisa bit injeksi starter kasar kan semacam itu toh. Nah, itu kalau ditaruh di sini sepertinya kok aneh, ini punyanya Vario kan begitu toh. Kodenya KVB. Nah, di sini ya tanyakan sama yang membuat, karena kita kan bukan yang membuat toh. Ya, yang memproduksi sana tanyakan kenapa dikasih itu dan itu kan begitu. Oh, intinya adalah yang All itu di sini ada ringnya sudah nempel, ciri-cirinya adalah kipasnya itu karet, dan ini itu tidak ada ringnya, tidak bisa pakai ini. Oke, nah kemudian bagaimana kalau sudah terjadi begini? Harusnya ini diakal, ditambahkan. Paling gampang sebenarnya mudah dibelikan ini KZL. Coba cari ada bekas nggak di situ? Itu ya. Nah, kemudian ciri-cirinya adalah ini Mas Bro. Tadi kan dari awal pada saat saya buka, saya udah tahu kan, kelihatan kalau ini lebih ke dalam begini, lebih ke dalam begini. Oke, lebih ke dalam. Itu ciri-cirinya. Nah, kemudian bagaimana? Itu yang pertama, yang kedua, ini masih baru, biasanya agak licin biasanya kalau masih baru itu. Makanya tadi terjadi slip itu. Kemudian kita ngecek pengetopannya, takutnya salah pengetopan. Yang kedua adalah masa karburator ya. Tadi mau hidup aja susah ya. Begitu. Harus buka dek. Ya, harus buka dek ya. Biar saya buka dulu Mas Bro ya. Oke. Matikan Dika. Oke Mas Bro, ini saya buka semua karena tujuan saya adalah melakukan pengecekan pengetopan. Kenapa? Karena segala sesuatu harus kita yakini. Kalau kita tidak yakin, maka harus kita kejar dulu. Ya, karena dasar dari semua ini adalah dari pengetopan. Ya, kita tidak tahu telah terjadi perubahan atau tidak. Dan ternyata, sini Dika, ini kondisinya. Sol, kok tusuk bos kamu lepas? Ini. Mana Sol? Ini. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari atas Dika. Tangan kiri saya ini kalau mentok paling ke atas, ini kan ada bayangan toh, gini sih, di sini kan. Nah, kan bisa menjadi bayangan sendiri toh, di mana letak paling atas di mana kelihatan. Ini ke dalam loh, ke dalam. Ini saya putar lagi, terus sampai titik akhir. Terus. Nah, itu di situ perpisahannya loh. Ini kalau di sini mana urusanmu? Nah, ini mentok ke sini. Kalau kita intip dari sebelah sini, Sol, jangan lama-lama Sol. Sini Dika, dari sebelah samping Dika. Pencahayaan Sol. Pencahayaan. Oke, ini ada garis, bawah ada garis. Nah, ada garis dan garis itu. Oke, garis itu sejajar dengan ini tadi. Sama bawah. Oke, jelas Dika ya. Oke Mas Bro, ada di atas. Jadi kita memanfaatkan dari sini, karena kalau nggak gitu kita buka sebelah kanan sana. Oke, mundur. Oke Mas Bro, ini bukti ya bahwa mekanik itu harus punya banyak cara, harus punya banyak akal. Kalau nggak gitu, ya bakal kesusahan Mas Bro ya. Nah contoh kayak begini, walaupun kita hanya menggunakan tusuk begini, kita akan tahu posisi piston ada di mana. Tapi ingat, semua itu adalah rasa ya yang menentukan ya. Jadi ini
piston dari belakang ini mendorong. Kalau dia ke depan berarti kalau dia gimana supaya melihat. Nah, begini. Kalau dia ke depan, nah berarti ada perubahan di sini loh. Di atas itu ada perubahan loh. Oke, kayak begitu ceritanya ya. Kalau dia ke belakang berarti yang sana lari ke sana loh, ke depan. Kalau ini mendorong, ini lari ke bawah, ke belakang. Kayak begitu ceritanya ya. Satu. Yang kedua, monggo jangan perhatikan, berarti pengetopan sudah aman ya. Sol, nih, pasang lagi. Mau dilem, monggo Sol, dilapi, dilem. Bawah sana juga dilapi. Oke, monggo jangan perhatikan, busi ini hitam, saya yakin boros. Oke, letaknya di mana? Biasanya adalah dari settingan. Settingan itu diantaranya yaitu pengetopan. Pengetopan sudah dianggap benar, berarti larinya harusnya ke busi ini. Ke karburator yang tadi. Monggo jangan perhatikan, ini karburator. Saya buka, biasanya dari cuk ini yang bermasalah. Cuk ini saya cek kebetulan benar. Lihat Dika. Nah, masih benar ini. Ini kondisi keprosok masuk loh. Tapi masih normal. Terkadang kita mendapatkan cuk yang sudah tidak orisinil, itu keprosoknya ini sangat dalam. Oke, dan bagi yang belum paham bahwa cuk ini namanya cuk otomatis, berarti pada saat motor itu kondisi dingin atau ini kondisi dingin ini, ya, maka dia tenggelam. Tenggelam itu artinya ngecuk, yang artinya sama dengan cuk itu ditarik ke sini, sama dengan cuk ditarik ke sini, sama dengan kalau menghadap begini, sama dengan cuk ditarik ke sini. Kalau mesin hidup maka dia akan nongol dikit nongol, sama dengan cuk tadi dikembalikan begini. Begitu bayangannya begitu ya. Makanya motor ini kalau pagi harus tarik gas, karena secara pakai logika nih, menggunakan logika. Secara logika dia sudah menggunakan cuk ditarik ke sini Mas Bro. Berarti kita imbangannya itu gas harus ditarik, cuk ditarik, gas ditarik, kan begitu toh? Sama gini Mas Bro. Kalau ini dibekep, kalau ini dibekep begini, dibekep karbunya sama dengan dicuk. Berarti gasnya harus tarik. Kalau dibekep nggak ditarik ya susah. Contohnya kayak begitu ya. Jadi harus ada keseimbangan. Oke, bisa dipahami ya. Sini Dika. Nah, kemudian yang berikutnya itu ini, settingan ini. Skor udara. Ini juga penting. Kita masukkan berapa dia. Caranya ngecek itu masuk ke dalam. Sudah Dika? Saya putar ke dalam. Set. Terus. Nah, ini satu putaran kurang. Mentok udah. Mentok. Satu putaran kurang. Padahal 2,5 sampai 3. Berapa lompatnya dia sudah? Semakin ke dalam, semakin boros. Bayangannya kayak begitulah. Berarti kan boros efeknya bek tadi kan. Nah, makanya bagaimana? Ini harus mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur. 1, 2, 3. Antara 2,5 sampai 3. Kurang lebihnya begitu. Sudah, bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian nanti ketika kita lakukan pengecekan dalamnya, ini kan baru luarnya kan. Itu intinya. Nah, berapa kesalahan? Kalau kita hitung, katakan, cuma salah begitu. Kalau salah sedikit kita kalikan, banyak salah. Berarti menjadi banyak, Mas Bro. Salah. Kemudian malah, kalau misalkan salah. Kan banyak salahnya kan dikumpulkan jadi banyak kan. Seperti ujian tuh Mas Bro. Kalau cuma salah satu kan jelas salahnya 1 kan itu kan. Kalau bisa 100, semuanya tidak ada yang salah kan gitu. Kalau salahnya banyak, berarti nilainya kan berkurang toh. Kayak begitu ceritanya ya. Nah, ini nanti biar dibersihkan aksol. Nanti saya yang ngoreksi yang ini ya, yang ini. Oke. Kemudian yang ke sini. Kita kembali ke sini. Sini Dika. Ini monggo jangan perhatikan. Ini bisa terkunci Mas Bro, terkunci. Nah, apakah terkunci ini terlalu kuat ataukah ya apa? Ini. Teman ini. Coba lihat Anda. Agak mundur. Asal. Itu kan harusnya mudah itu. Nah, susah kan ya? Susah. Oke Mas Bro. Jadi perlu tekanan, perlu diperhatikan kenapa sampai begini. Ntar, taruh di bawah. Apakah dia diganjal? Oh iya Mas Bro. Diganjal Mas Bro. Maksudnya ganjalnya terlalu kuat gitu loh. Oke, takutnya dia tidak buka-buka gitu takutnya. Dan nanti dikondisikan ya. Yang pertama, yang kedua, nih jangan sampai kena yang berat nanti. Ya ini ringan KBB nih Mas Yan. Kalau yang ini 13 gram. Kemudian yang punya rollnya punyanya KZ K44 itu 15 gram ya. Udah. Kemudian ini yang dipertanyakan dari awal, dari mata, bentar juga. Dari mata ini sudah kelihatan ya, mata sudah kelihatan punya sensor kalau ini lebih pendek dari tipe yang digunakan ini.
Nah, tipe yang digunakan ini yaitu KZL. Padahal ini punyanya KVB. Oke, Mas Bro. Nah, ini monggo. Belum saya buka loh. No. Oke, KZL. Oke, kalau kita tempelkan di sini, bagaimana supaya bisa tahu rata? Sorry ya, Bro ya, agak muter-muter ya. No. Udah tahu, Bapak Ibu melihat, Pak. Monggo jangan perhatikan. Tinggi mana coba? Ini lanjut L. Jelas kan? Oke, pertanyaannya. Cuma sedikit saja, Mas. Nah, namanya ukuran itu nggak butuh sedikit, nggak butuh banyak kok. Namanya ukuran kita. Pokoknya intinya begitu, Mas Bro ya. Oke, bahkan saya aja terkadang menggunakan KZL ini atau aslinya ini, itu aja kadang-kadang masih saya tambahkan ring 0,7 mm. 0,7 mm. Ya. Itu biasanya kadang-kadang sampai saya tambahkan begitu, berarti kan lebih panjang sedikit toh. Tidak sampai 1 mili loh, 0,7 ya, sekitar segitu. Nah, kemudian Bapak nyuwun sewu. Ini saya dibawakan bungkusan ini dari alam goib ini. Sini. Nah, ini bekasnya. Artinya sebelum diganti itu Mas Bro, itu kondisinya ini. Yang pertama dia menggunakan tipe lingkar, ini tipe lingkar loh. Ya, K44. Oh, ya. K44 loh, tipe lingkar awalnya. Iya, bisa keseimbangan begini ya. Jarang-jarang loh ini. Oke. Yang kedua ini Bismillahirrahmanirrahim. Bosnya ini apakah dia menggunakan tipe yang sama? Mana yang tadi? Mana Sol? Itu. Nah ini. Ntar. Saya cari yang tempat yang enak di. Dan kamu tidak kesusahan. Kesini lagi. No, monggo. Tinggi mana itu? Tinggi yang lama. Tinggi yang lama. Lah sudah tahu tinggi yang lama. Kenapa diganti yang ini? Sudah? Oke Mas Bro, namanya pemahaman, kita tidak boleh memaksakan, namanya pemahaman ya. Pemahaman saya adalah bahwa paling mudah ini tadi loh. Ini. Paling mudah itu. Mur ini tadi. Mur ini kalau begini, nah berarti ora bener ini. Kenapa? Tidak mungkin pabrik mau bikin mur sama ini kalau semuanya orisinil ya. Kok murnya kurang ke dalam ini tidak mungkin. Oke, ini cara goblok-goblokan Mas Bro. Nggak usah pakai cara pinter-pinteran. Kalau misalkan ini begini, ke dalam begini, no. Nggak mungkin Mas Bro. Ya, sepertinya begitulah. Ini Honda. Mohon maaf ya, ini kita ngomong punyanya Honda ya. Karena soalnya pabrikan Honda, pabrikan Suzuki, pabrikan Yamaha, kadang-kadang juga punya karakter beda-beda gitu. Ini Honda, saya tidak pernah tahu Honda mengeluarkan katakanlah tipenya jarak kayak begini seperti itu. Ya biasanya mendekat. Nah, dari sini juga kelihatan Mas Bro. Jadi ada nongolannya pantas begitu loh Mas Bro. Contoh kayak begitu. Yang berikutnya pada saat kita masang ini Mas Bro, tadi kan lihat toh, ini kita pasang. Kenapa ini bisa sampai terkunci tidak bisa keluar? Berarti kan ada yang salah. Tadi satu di sini indikasi, dua indikasi di sini. Sampai ke dalam kunci karena ini tadi Mas Bro. Berat ini ceper loh, ini dipegang loh kasar sekarang. Sekarang dipegang kasar ini karena ketukan dari sini. Rusak ini. Loh. Kan yang rugi siapa? Yang punya. Oke, berapa tadi indikasi? Berikutnya, Ibel. Penjenengan tahu sendiri. Persneleng 1. Karena kita kalau ngomong persneleng ya, motor persneleng. Berarti begini, depan paling kecil. Loh tadi loh, depan sudah buka begini. Berarti yang sudah persnelengnya sudah berubah. Penjenengan bisa bayangkan, kira-kira kalau mau jalan setat, menggunakan persneleng langsung 2 atau 5. Kira-kira susah apa enggak kira-kira? Kan begitu toh, gampang-gampangannya begitu Mas Bro. Pakai ilmu goblok-goblokan saja. Nggih. Nah, saya bilang dari belakang tadi, Dik, kok ininya tenggelam, Dik? Yang belakang terlalu. Contoh begini, ini kan namanya nongol mentok. Gitu. Kalau kemudian begini, bahaya itu keluar lintasan. Jangan begitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditarik ke dalam begini, loh, kok dia sudah ke dalam duluan? Buktinya apa? Ini loh ada bekasnya. Ada bekasnya. Masa kita mau membohongi bekas ini, Mas Bro? Bekas ini tapak yang sudah terbuat beberapa tahun ini, lama ini banget ini. Oke, contoh begitu ya. Jadi kalau kita mau ngomong itu panjang lah, intinya beginilah. Kita sebagai juru masak harusnya sensitif gitu loh. Ini kurang garam, kurang apa, harus segera tahu gitu loh. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kalau masih belum paham, cari data.
perasaan ini kurang kan gitu kan. Maka kalau masih tidak percaya, buka datanya. Dan begitu toh. Contohnya begitu Mas Bro. Jadi sebenarnya itu mudah kalau memang dibikin mudah dan akan susah kalau dibikin susah. Sol sudah masuk Sol? Sudah. Nah busi dibersihkan. Ambil sikat deh. Kamu juga terlena Sol. Tadi kalau suruh bersihkan ini, Pak Agus ngomong kamu ikut ngomong di situ. Udah ini saya pasang dulu busi nih. Habis pasang busi cek filter ya. Jangan lupa dikasih oli. Asal. Oke Mas Bro. Kemudian pertanyaannya, nah tadi, ini yang lama ini yang baru ya. Pertanyaannya, ini kan masih bagus. Ini juga bagus, gitu. Kalau pengen tidak mengeluarkan duit, pakai aja yang ini, yang lama, gitu. Ini namanya, coba jangan bayangkan. Ini bener, gitu. Diganti baru. Wah, sudah saya ganti baru, Mas. Ya namanya baru salah, yang mending bekas ini toh, Mas Bro. Coba jangan bayangkan. Iya, Pak, baru salah. Ya mending bekas toh. Tapi bener. Coba bayangkan, baru beli, gitu, baru beli bayar. Salah. Ya mending bekas, enggak usah bayar, bener. Coba lah pakai logika. Oke, ini saya berhentikan ya. Saya pakai yang KZL sama dengan ini. Sama dengan ini loh. Ini sama nih. Ini tiga. No, sama. KZL ini. Iya. Soal ganti itu mudah, Pak. Seperti punya saya ada. Kalau saya mau duit atau saya mau nyari duit, pakai punya saya kan. Saya kan dalangnya. Saya bisa aja istilahnya alasan bagaimanapun saya bisa, saya dalang Pak gitu. Ya, dalang itu pasti selalu menang kan gitu, punya banyak cara kan gitu kan. Tapi kalau amanah kan enak. Kompresornya ada? Nggak ada isinya? Tidak usah nanti. Atau gini aja, Mas Dika biar matikan, kamu nyalakan, biar tak semproti ini dulu. Sudah Dika? T sama. Sol, nanti teruskan depan ya. Hisap juga loh ya. Jangan lupa selang-selang itu ya. Oke Mas Bro. Mana tadi? Loh. Ini yang lama apa yang baru ini? Baru itu. Yang baru, yang lama. Itu di apa? Pulinya. Dipuli. Oh ya, dipuli. Oke. Kita pastikan dulu. Ya, bener, berhenti ya. Kita pakai ini. Ambil stempel dulu sebentar. Buka. Itu di belakang. Iya. Wong ini baru semua Mas Bro. Nggak usah diganjal-ganjal kayak begitu deh.
Sudah, Sol? Sudah. Nah, gini loh Mas Bro, aksol itu ya, kalau tidak menggunakan logika, semua rusak. Ayo sini. Sudah, Sol? Sudah. Ini bisa kecipet nih, Sol. Pakai logika lah, Sol. Ini tempatnya di mana itu? Kamu bilang sudah, ini loh. Kau bilang sudah, ini loh. Kau bilang sudah, no. Sudah? Sudah? Sudah. Selalu kepancing kamu dengan Pak Agus kamu. Tahu Pak? Bengkel itu nggak boleh salah. Tapi manusia tempatnya salah. Repot Pak. Makanya di bengkel itu tidak boleh anak kecil karena bahaya. Anak kecil harus minggir, bahaya pokoknya. Sudah dihisap tadi, Son? Sudah. Nah, kalau ngomong sudah itu dipikir, jadi biar sesuai gitu loh. Sudah. Nah, kayak Kak Ros ya. Kamu tahu Kak Ros, Sol? Sol? Siapa Kak Ros? Oh, tahu kamu Ipin ya? Impact, ada di sana kah? Kelihatan Dika? Nongolnya Dika? Ini dulu, biar gak lupa. Nah, ya, ntar lagi. Ya, wajar kan? Di mata itu loh kelihatan. Oke. Sudah dihisap Sol ya? Sudah. Hisap semua. Bismillahirrahmanirrahim. Busi sudah masuk. Kontak on. Kamu yang hisap di mana, Sol? Yang hisap mana? Yang ini, coba tarik. Ini yang kamu hisap. Ya. Ini yang kamu hisap. Dika, yang kamu hisap ini ya? Iya. Kamu menggunakan logika enggak? Ini lari kemana? Masih tak pegangin loh. Lari kemana ini? Lari kemana? Sini. Arya, Sol. Ini yang kamu hisap. Iya. Lah, yang bener mana yang kamu hisap? Ini ya? Ya, bener. Bener, ini yang kamu hisap ya? Bener. Ini. Iya, yang ini. Lah, iya bener kan? Bener ini yang kamu hisap kan? Berarti sudah bener kan? Sudah? Iya. Sudah menggunakan logika? Udah. Sudah? Ya logikamu kurang panjang, Sol. Ini loh yang kamu hisap, Sol. No. Arya, Sol. No. Bawah ini kamu hisap tembusnya sini. Ini punyanya apa ini? Mundur. Kan saya bilang pakai logika, Sol. Kamu tidak usah perlu belajar ilmu. Kan saya bilang itu kan dari awal kan. Kamu kalau belajar ilmu di buku, kamu kan tidak mau membaca, capek. Pakai logikamu aja, gitu loh. Disap. Kan sudah ada bilangin, kesalahanmu itu atau kegagalanmu di logikamu itu tadi. Tapi kesombonganmu kalau ditanya, sudah pak. Wah guys, ya seneng Pak, aku seneng kalau sudah gitu, seneng. Kok nggak dengung, Sol? Karbu. Oh, karbu ya. Pakai logika dia. Nah. Sol dipasang jokele. Sorry, tar dulu. Oke Mas Bro, ini masih dingin, cuk masih bergerak, kondisi belum normal ya. Kita biarkan dulu agak panas, nanti baru bisa disetel. Karena kalau masih dingin setel biasanya nanti tidak sesuai dengan panasnya.
Sudah. Ini yang ditakutnya bapaknya, suara cak 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 nih. Cak 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 karena dekompresi itu yang tidak stabil. Kenapa? Karena RPM terlalu rendah, ya. Kita naikkan. Pokok jenengan bisa naikkan ini, Pak. Ini bebas, boleh sampai naikkan. Ini. Ini dari atas ini lubangnya, dari jok sini. Pokok buka jok, itu ada lubang. Nah, lubang itu carikan gini. Nah, masukkan di gini. Kalau ada suara cak 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 ini, maka putar ke kanan. Nih, naikkan ini, naik lo naik. Nonton nggih? Oh, nggih. Nah, tapi jangan tinggi-tinggi, sesuaikan nanti nggih, sampai cek 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 hilang. Udah Le, jok Le, pasang Le. Asal nempel aja. Celuk. Nah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Le, aman. Ada, Dik. Ada. Tadi ya, sekarang naik maju ya. Ya, udah ya. Sol, kita coba buka Le. Karbunya Le. Kamu tak siapa bur. Sol, hari ya Sol. Iya, kan Pak Agus bilang bur. Paham Sol? Minta Sol. Openg perempatan. Openg perempatan. Ini Dika. Ini naiknya tidak bisa spontan ini. Balik ini. Enggak deh. Oh, ya. Lebih kecil mana? Oh, lebih kecil ini, Dik. Kebesaran, Dik. Mana tadi?
Sol, panas Sol. Iya, iya, iya. Matikan dulu. Ayo Le, itu Le. Tes di luar aja, langsung tak pakai jalan nanti. Tes di luar aja, ya tak pakai jalan. Jangan kelihatan kan ya? Oke Mas Bro, jadi wajar ya, dari nol kita tarik langsung shoot begitu. Oke, contoh kayak gini, ini dari nol langsung kita tarik. Nah. Om, mau nyoba mboten? Mboten usah. Nggih. Oke Mas Bro, jadi intinya keberhasilan itu diawali dari rasa. Apa rasa? Yaitu pada saat kita tarikan motor ini lemot. Ya. Kemudian saya cari informasi dari bapaknya habis berurusan dengan CVT, gitu. CVT kita buka, ternyata bener ada yang selisih atau enggak bener. Ya. Terutama pada bukaan fibel tadi. Bukaan fibel dipengaruhi oleh apa Son? Bawa sini Son, bos tadi ya. Jadi permasalahan bos. Jangan bilang cuma masalah jarak sedikit Mas Bro ya.
secara logika saya mengganjal 0,7 1 mili kurang aja sudah berubah. Apalagi ini lebih ke dalam lagi, lebih dari 1 mili jaraknya, nggih. Maka pasti akan mempengaruhi seperti persneling masuk lebih duluan, semacam itu ya. Nah, kemudian ini sudah saya coba beberapa kali sudah enak, nggih. Saya pastikan normal. Kemudian dipengaruhi juga gas tadi. Oke Mas Bro, saya rasa cukup ya. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.